Halo semuanya, selamat Hari Pendidikan Nasional. Karena lagi Hari Pendidikan, kalian pasti tahu kan apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pendidikan berkaitan dengan pembangunan karena sumber daya manusia yang berkualitas dinilai dapat mempercepat pembangunan. Di Indonesia, arti pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan tujuan dari pendidikan sendiri terdapat dalam Pasal 3, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang tentunya perlu untuk segera diselesaikan demi mencapai tujuan yang dituliskan dalam undang-undang. Permasalahan ini diantaranya: yang pertama, pemerataan pendidikan. Menurut Wayan 1992, pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Masih banyak ketidakseimbangan penyelenggaraan pendidikan baik di desa maupun di kota. Jumlah sekolah yang terbatas, persebaran guru yang tidak merata, dan anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan masih menjadi permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Contohnya, salah satu dampak dari terbatasnya jumlah sekolah adalah mengakibatkan anak-anak di daerah pinggiran harus melakukan perjalanan yang jauh dan bahaya untuk pergi ke sekolah. Hal ini pun sudah banyak diliput oleh media, di mana anak sekolah menempuh perjalanan yang panjang dan terjal demi mendapatkan hak atas pendidikan mereka. Yang kedua, ada kualitas pendidikan. Berbicara tentang kualitas pendidikan, tentu cakupannya sangat luas. Berhubungan dengan pemerataan pendidikan, masalah kualitas pendidikan juga berkaitan erat dengan ketersediaan akses pada semua jenjang pendidikan. Salah satu contoh dari permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang tidak menumbuhkan pola berpikir kritis, di mana sebagian besar penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan konsep banking education. Dalam model ini, pendidik hanya menyampaikan materi seperti mengisi tabungan, sedangkan peserta didik menerima, kemudian menghafalnya dan mengulangnya secara terus-menerus. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sempat dibahas oleh CNN. Berikut cuplikannya. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Selanjutnya, kesejahteraan guru yang masih rendah. Berhubungan dengan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru di Indonesia juga memprihatinkan. Guru di Indonesia cenderung terbagi menjadi dua, yaitu guru honorer dan guru PNS. Perbedaan keduanya terletak pada garis ekonomi, di mana guru PNS memiliki gaji yang stabil dan tunjangan yang ditetapkan di dalam perundang-undangan, sedangkan guru honorer memiliki gaji yang rendah dan sering kali dibayar terlambat hingga berbulan-bulan. Hal ini membuat produktivitas guru yang seharusnya fokus dalam pembelajaran siswanya malah memikirkan cara untuk bertahan hidup dengan gaji kecil yang mereka terima. Selain gaji, pandangan masyarakat terhadap profesi guru masih tidak setinggi pandangan mereka terhadap dokter. Profesi guru yang mulia jarang sekali dipuji oleh masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan pendidikan di Indonesia bukan hanya PR untuk pemerintah saja, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kegiatan yang dilakukan di sekolah, baik akademik maupun non-akademik, membutuhkan fasilitas yang menunjang untuk membantu warga sekolah selama di lingkungan sekolah. Namun, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan buku pelajaran, kekurangan dan kerusakan pada meja, kursi, papan tulis, kekurangan ruangan kelas, tidak adanya perpustakaan, lapangan olahraga, atau bahkan kamar mandi masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, tidak sedikit pemberitaan media mengenai sekolah yang tidak layak digunakan karena mengalami kerusakan atap, tembok, atau bahkan lantai.
Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dan pihak sekolah segera melakukan perbaikan dan memperlengkap sarana dan prasarana di semua sekolah agar tercipta lingkungan yang nyaman sebelum melengkapi sekolah-sekolah di kota dengan teknologi yang modern. Selanjutnya, permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Savon Shevin 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak seusianya di kelas reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Selama pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah di Indonesia, banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Di antaranya, yang pertama, pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, layanan inklusif yang masih belum menyatu sehingga terdapat dua label di kelas, yaitu label siswa ABK dan label siswa reguler. Yang ketiga, para guru yang masih belum memahami proses pembelajaran di kelas inklusif yang terdapat anak ABK. Yang keempat, para guru yang masih merasa sulit untuk menyamakan standar layanan sekolah reguler dengan kebutuhan dan kemampuan ABK. Yang kelima, para siswa reguler yang belum sepenuhnya menerima belajar bersama anak berkebutuhan khusus di kelasnya sehingga menyebabkan pembulian terjadi kepada anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, banyaknya protes yang diajukan orang tua murid terhadap anak berkebutuhan khusus yang naik kelas, sementara anak reguler tidak naik kelas. Yang ketujuh, terbatasnya guru khusus di setiap sekolah inklusif. Yang kedelapan, sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat di kelas tetapi sudah melaksanakan pendidikan inklusif, sehingga pendidikan inklusif tidak dipersiapkan secara komprehensif. Yang kesembilan, fasilitas yang masih belum memadai baik untuk kebutuhan ABK maupun untuk anak reguler. Dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, dibuktikan dengan isu dan permasalahan yang cukup kompleks di lapangan. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat sekolah saja, tetapi juga terjadi di tingkat pusat di mana pembuat kebijakan belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berikut adalah cuplikan mengenai sekolah inklusif yang dipublikasikan oleh UNICEF. Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar. Angkat pusing lebih asik menggambar. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas. Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut. Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket. Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar. Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda. Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak. Tentunya permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia bukan hanya yang disebutkan saja. Masih banyak lagi permasalahan yang terjadi di lapangan. Namun bukan hal mudah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen tinggi dan kerja cerdas melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional!